Pada hari Jumat, tanggal 10 Maret tahun 2023, pukul 10 WITA, Lurah Gilimanuk Ida Bagus Tony Wirahadikusuma SE, menghadiri gelar acara Jumat Curhat yang diselenggarakan oleh Polres Jembrana di Aula Kelurahan Gilimanuk. Gelar acara Jumat Curhat tersebut, dihadiri oleh Kapolres Jembrana AKBPI Dewa Gede Juliana SH, SIK, MIK beserta jajarannya, Kapolsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk Kompol Dewa Putu Werdiana SH, MH beserta jajarannya, Babinsa Gilimanuk Serda M. Adam dari Koramil 161703 Melaya, Babin Kamtipmas 1 Kelurahan Gilimanuk Bribtu Teguh Santoso, Babin Kamtipmas 2 Kelurahan Gilimanuk Aibtu Inenga Artana, Bendesa Adat beserta pengurus adat Gilimanuk, Kelian Adat, Kepala Lingkungan Sekelurahan Gilimanuk, Linmas Kelurahan Gilimanuk, Pecalang Gilimanuk, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sejumlah pengurus kelompok masyarakat serta masyarakat Gilimanuk. Dan untuk dapat mengetahui lebih jelasnya, mari kita simak penyampaian berikut ini. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya Kapolres Jembrana beserta seluruh jajaran dan hadir Pak Kapolsek dari Kasat Bimas Polres Jembrana dan rekan-rekan Babin Kamtipmas yang ada di Kelurahan Gilimanuk. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan ini mohon menyita waktu Bapak Ibu sekalian untuk bisa kita bertatap muka dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Kelurahan Gilimanuk. Adapun tujuan kegiatan ini tentu untuk saling bertukar informasi. Kami dari pihak kepolisian akan memberikan beberapa informasi berkaitan dengan situasi Kamtipmas tentunya sebagai bidang utama kami dalam menjaga situasi Kamtipmas. Tentunya pada kesempatan yang baik ini juga kami berharap mendapatkan informasi-informasi dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa kita tindak lanjuti bersama untuk mendukung situasi Kamtipmas tentunya. Kami dari pihak Polri, Polres tentu tidak bisa maksimal apabila tidak didukung oleh masyarakat dalam menjaga situasi Kamtipmas ini bisa berjalan lancar. Saya juga pribadi menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Gilimanuk khususnya sudah sama-sama membantu pihak Polsek Babin Kamtipmas untuk bisa menjaga situasi Kamtipmas Gilimanuk ini betul-betul kondusif. Walaupun mungkin pasti saya yakin ada permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat yang tentunya perlu kita tindak lanjuti bersama-sama. Yang pertama yang ingin kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kegiatan Kamtipmas ke depan dengan situasi COVID ini sudah dianggap sebagai endemi oleh pemerintah, tentu ini merupakan momentum yang berharga. Kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala, seperti sebelum adanya COVID, namun tetap kita harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang perlu terus kita jaga. Karena kita tidak ingin kembali kepada situasi 2 tahun yang lalu dengan pembatasan segala bentuk kegiatan. Tentunya dengan sekarang sudah endemi, tentu ini juga berita yang baik dan harapan baru bagi kita untuk bisa melanjutkan kegiatan dan aktivitas kita. Tentunya kalau Gilimanuk tentu yang paling menonjol adalah berkaitan dengan pelabuhan. Beberapa bulan ke depan kita akan menghadapi bulan suci Ramadan dan nanti akan ada kegiatan mudik tentunya. Nah, tentu Gilimanuk menjadi salah satu leading sektor yang perlu betul-betul kita amankan bersama. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi
beberapa bulan ke depan nanti ini kita menghadapi bulan suci Ramadan, kemudian kegiatan Lebaran. Tentu Gilimanuk pasti akan menjadi salah satu lokasi yang menjadi perhatian dan juga sorotan dari semua pihak. Mudah-mudahan ini bisa kita betul-betul jaga bersama, karena situasi masyarakat tentu pasti akan euforia untuk bisa berlebaran, pulang ke kampung, ke Jawa, atau mungkin masuk ke Bali untuk berlibur. Nah, ini yang kami dari pihak kepolisian mohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian yang ada di Gilimanuk untuk bisa betul-betul kita persiapkan dengan baik. Namun untuk sebelumnya, nanti minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan melaksanakan Hari Raya Nyepi dan awal bulan suci Ramadan, dan ini betul-betul momentum yang sangat langka di mana awal bulan Ramadan akan dimulai pada saat pas Hari Raya Nyepi. Kemarin kami dari kabupaten sudah menerima himbauan dari provinsi dari Kementerian Agama kegiatan-kegiatan keagamaan yang bersamaan, yaitu Nyepi dan awal bulan Ramadan. Jadi kami sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh majelis agama yang ada di Kabupaten Jembrana yang dinaungi oleh FKUB. Ini sudah nanti akan ada seruan Pak Lurah, mohon bantuannya juga Bapak Lurah nanti untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat, demikian juga kepada para kepala lingkungan dan tokoh-tokoh agama dan masyarakat, karena nanti itu hari pertama puasa itu atau taraweh pertama itu pas untuk di hari raya Nyepi. Tentu ini perlu informasi kepada masyarakat, dan mudah-mudahan khususnya di Gilimanuk dan pada umumnya di Jembrana ini toleransi antar umat beragama betul-betul sudah terbangun dari sejak turun-temurun, karena Bapak Ibu ada di sini tentu sudah turun-temurun, bahkan sudah lahir di sini, besar di sini, sehingga toleransi yang ada di Kabupaten Jembrana betul-betul nyata. Artinya kalau mungkin di wilayah lain masih belum, tetapi di kita betul-betul sudah nyata, dan bahkan satu sama lain sudah saling memberikan toleransinya antar umat beragama. Jadi kemarin nanti ada seruan Bapak Ibu sekalian dari tokoh agama, terutama nanti kita sudah membuat seruan itu dan sudah disepakati pada waktu acara di FKUB kegiatan tarawih yang nanti tanggal 22 pada saat pas hari raya Nyepi. Kami sepakat dari provinsi juga menghimbau, menyarankan untuk kegiatan keagamaan dilaksanakan di rumah masing-masing atau di tempat ibadah terdekat dengan tidak menggunakan pengeras suara. Jadi ini saya yakin, bahkan dulu katanya saya pernah dengar bahkan pada saat Idul Fitri pun pernah dilaksanakan. Pada saat hari Minggu pun, pada saat umat Kristiani melaksanakan gereja pun pernah ada pelaksanaan. Dan tentu ini sudah berjalan dengan baik, dan mohon ini kita jaga sama-sama. Jadi semuanya bisa berjalan dengan baik, saling menghormati satu sama lain. Demikian juga dari yang umat Hindu, tentu di pelaksanaan kegiatan awal suci Ramadan, berpuasa di Ramadan, tentu kita juga harus tetap sama-sama bisa menghormati. Itu yang dalam waktu dekat yang perlu saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, dan kami mohon bantuan Bapak Ibu sekalian untuk bisa sama-sama menjaga. Dari Bansar, dari Pejalan, tentu kami butuhkan perannya nanti pada saat Hari Raya Nyepi dan bulan suci Ramadan ini bisa berjalan dengan baik. Saya yakin dan percaya masyarakat Gilimanuk tingkat toleransinya tentu sudah sangat-sangat teruji, sudah sangat-sangat paham bagaimana kita bisa menjaga situasi ini berjalan dengan baik. Tentunya saya berharap juga di seluruh Jembrana juga sama, karena kita semuanya bersaudara, menyambut raya semuanya. Tentu apapun kegiatan-kegiatan yang ada berkaitan dengan keagamaan ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kami menginformasikan bahwa kami kemarin mengungkap
beberapa kasus. Yang pertama itu kasus penipuan online. Nah ini yang perlu diantisipasi bagi sekalian, bahwa penipuan online ini cukup marak, apalagi sekarang dengan teknologi yang cukup canggih. Bapak Ibu semuanya membawa handphone, ya, dan ada yang mengirim link sesuatu, mohon hati-hati. Jadi karena kebiasaan kita ingin tahu besar, dikirim link oleh nomor-nomor tertentu, kemudian itu diklik, kita tidak tahu bahwa handphonenya itu kemudian sudah bisa disadap oleh pelaku. Jadi tahu mereka passwordnya apa, Bapak Ibu punya m-banking, rekening yang terkoneksi dengan handphone, akhirnya dia tahu passwordnya apa, akhirnya dia tahu berapa isi rekeningnya, kemudian dia tanpa sepengetahuan kita kemudian dikuras habis. Kemarin kita ungkap satu kasus seperti itu, tetapi bukan berdasarkan link, tetapi dia mengiming-imingi. Mungkin pada yang pernah juga mendapatkan telepon, oh, Bapak saya dari bank ini ada hadiah seperti ini, kemudian akhirnya dia mau mengikuti langkah-langkah yang disampaikan oleh pelaku tersebut. Ini harus diantisipasi. Mohon konfirmasi di sini, mungkin ada beberapa bank yang ada di sini. Kalau memang Bapak Ibu sebagai nasabahnya, mohon dicek. Kalau memang saya ada telepon seperti ini, ada mau memberikan hadiah, tolong dicek dulu apakah betul saya mendapatkan hadiah. Jadi bahkan saya kemarin langsung siaran langsung dengan pelaku. Dia bahkan rela untuk memberikan pulsa untuk meyakinkan, sehingga nasabah ini mau untuk mengirim kode-kode tertentu yang dia minta. Nah ini mohon hati-hati. Jadi kemarin kerugiannya sampai 800 juta, jadi sampai dikuras. Jadi ternyata kebetulan pas nasabah yang dia dapat itu punya rekening cukup banyak di bank. Jadi sekitar ada 3M, tetapi dia bisa ambil sekitar 800 karena memang ada limit. Jadi setelah itu mungkin dia baru sadar, berapa lama dia baru sadar bahwa akhirnya dia blokir. Nah ini yang perlu hati-hati. Banyak modusnya Pak. Jadi yang terbaru ada link undangan nikah. Nah itu hati-hati. Lihat dulu siapa kira-kira yang mengirim. Mungkin di sana ada undangan nikah atas nama si A. Kira-kira kita kenal apa tidak dengan itu. Hati-hati untuk mengirim atau mengklik link itu. Kalau sudah diklik link itu, HP kita tanpa sadar, kita tidak akan kelihatan di layar kita bahwa dia bisa masuk, dia bisa menggunakan HP lain untuk melihat-lihat apa isi di dalamnya. Ada isi m-banking, isi nomor telepon, dia mungkin bisa telepon teman-teman Bapak Ibu sekalian yang mengatasnamakan yang bersangkutan itu. Agar hati-hati, setiap link apapun dari nomor yang tidak dikenal, mohon hati-hati. Ini sebagai antisipasi. Walaupun mungkin tidak banyak, kalau misalnya nanti dikuras rekeningnya, tetapi itu bagi Bapak Ibu mungkin pasti akan berharga dan pasti banyak. Mungkin punya tabungan hanya 5 juta, diambil semua, akhirnya tidak punya tabungan. Itu tentu sangat berharga bagi kita semua. Itu mohon hati-hati, karena link-link ini sudah tersebar kemana-mana dan banyak modus-modusnya. Mohon hati-hati, karena Bapak Ibu apalagi yang sudah sepuh, keingintahuan, oh ini berita ini, padahal itu link khusus untuk dia bisa menyadap telepon kita. Itu yang kasus yang pertama. Yang kedua, kemarin kita mengungkap kasus pencurian yang ternyata pelakunya itu melakukan di 7 kabupaten. Ada 28 kendaraan yang ditangkap. Satu kalau tidak salah ada yang di sini, yang di Waterby. Nah itu ada. Dan mereka ini pelaku ini menyasar tempat-tempat yang sepi. Bapak Ibu ke sawah, karena kebiasaan ke sawah naruh di pinggir, kemudian baru masuk ke ladang atau ke sawah, itu dibiarkan kuncinya nyantol, dia bawa. Kemudian dia juga bawa beberapa kunci Pak. Jadi di pinggir-pinggir jalan yang sepi, naruh sepeda motor, dia coba-coba dengan kunci yang dia bawa. Akhirnya dapatlah dia 28 kendaraan. Dia dijual dia nggak berani bawa ke Gilimanuk Pak, karena mungkin di sini
kalau ada kejadian kita butuhkan ke polsek, kita lakukan pemeriksaan di sini, dia bawanya ke Buleleng. Dia jual 1 juta sampai 700 sampai 1 juta. Dia jual cepat. Dia di warung-warung sambil minum, cepat jual untuk bayar minumnya, dia langsung jual. Karena yang diambil itu modelnya seperti grand yang sudah lama-lama Pak. Jadi kuncinya ini kan sudah dol kadang. Jadi kunci apapun masuk dia, kunci lemari pun dipakai masuk kadang. Nah itu yang hati-hati. Padahal itu adalah betul-betul kendaraan itu bermanfaat bagi para petani. Ini yang perlu hati-hati. Walaupun dibilang aman di sawah-sawah, dia itu beraksi itu tidak pakai sepeda motor, tumpang bis, jalan, masuk ke gang-gang, lihat ada yang tidak ada yang diawasi atau mungkin diparkir di luar, dia coba-coba kuncinya, akhirnya dia minum. Kebanyakan itu Honda-Honda lama, Honda-Honda yang dibawa ke sawah-sawah, dibawa ke kebun-kebun, nah itu yang dijadi. Tapi kadang kebanyakan kan kalau ke kebun ya taruh saja, tinggal. Habis itu selesai hilang. Ya mungkin kunci ganda perlu. Mungkin udah dol itunya Pak, ya bannya lah di atau makanya saya nyaranin kalian bannya dibawa aja ke itu Pak. Sambil numpang itu dibawa aja bannya. Tapi itu kan tidak mungkin. Tapi amankan itu dengan baik. Mungkin titip di rumah warga yang mungkin dipercaya. Tentu ini mengantisipasi karena saya yakin pasti kendaraan itu sangat berharga bagi para petani kita yang untuk transportasi ke sawah. Nah ini yang perlu kita antisipasi dan ini pun sudah kita sampaikan kepada seluruh masyarakat untuk mengantisipasi di lapangan. Sehingga 28 ini cukup banyak Pak. Jadi dia bekerja pasir dari Karangasem yang mungkin pas turun di mana dia dapat satu bawa ke wilayah Buleleng, di sana juga sering mungkin dia jual dengan harga cepat dan dikenal ya di sana cepat laku. Terus dia seperti itu, bawa dari Buleleng dia naik bis, nanti nyari lagi, dapat lagi sampai 28 kendaraan. Itu ini dia sendiri, tidak ada yang membantu dan bahkan biasanya kalau memang sudah jaringan beda lagi. Tetapi ini dia tidak pernah dia nanti sana dibongkar, dijual per ini biasanya kan kalau dapat langsung dibongkar-bongkar dijual sebagian-sebagian. Ini enggak langsung gelondangan gitu, 700 ambil, 700 lepas, 1 juta lepas, dan bahkan ini sampai 28. Jadi di 7 kabupaten semuanya yang tidak ada hanya Badung yang tidak ada, Bangli ada, Jungkung ada 7. Jadi modelnya dia gitu, dia turun dari truk atau bis, dia cari sasaran, bawa 7 kunci, dicoba satu-satu dapat. Nah ini yang harus diantisipasi Bapak Ibu sekalian untuk bisa tidak terjadi lagi. Mudah-mudahan kita terus lakukan upaya-upaya untuk pencegahan dan juga pengungkapan terhadap kejadian-kejadian seperti ini. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan SIM keliling yang informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, kita SIM keliling di sini sebenarnya kayaknya ada jadwalnya yang sudah terus dilaksanakan. Ini bisa silahkan dikoordinasikan kapan waktunya. Mohon kalau yang perpanjangan SIM yang bisa. Jadi biar tidak repot-repot lagi untuk tes, mohon diingat-ingat SIM-nya. Kalau memang ada waktunya harus dibutuhkan malam hari, kita siap Pak Lurah, itu disampaikan ke masyarakat kalau memang butuh malam hari biar tidak mengganggu pekerjaan, kita siap untuk bisa melayani di malam hari karena kita juga sudah surat dan izin kepada Mabes Polri untuk bisa dilakukan di malam hari. Beberapa desa kita sudah sampaikan seperti itu untuk bisa meringankan membantu masyarakat. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian mungkin informasi yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lurah dan seluruh jajaran masyarakat Garut. Mohon kerjasama kita terus laksanakan ke depan karena pasti banyak hal-hal yang perlu kita tindak lanjuti bersama, khususnya di Gilimanuk, dan
Terima kasih sudah bisa menjaga Gilimanuk bisa aman, lancar, kita terus jaga ini. Dan kami berikan waktu, saya berikan waktu kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan informasi kepada kami. Bisa kita lanjutkan bersama, dan tentunya di ranah kami khususnya berkaitan dengan Kamtibmas, kita terus mengimbau untuk bisa sama-sama menjaga situasi Kamtibmas khususnya untuk bisa lancar, aman, dan terkendali. Dan menjelang Lebaran tentu nanti Pak Lurah, Pak Kapolsek tetap koordinasi, mungkin ada hal-hal yang perlu kita persiapkan dan kita koordinasikan demi kelancaran, karena kita ingin semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kalau di wilayah sini tidak macetnya panjang, bisa kita atur, kita kelola dengan baik. Ini sebuah hal yang positif sekali untuk bisa membantu masyarakat Gilimanuk ini beraktivitas seperti normal kembali. Nah, itu informasi tentang penipuan memang banyak. Salah satunya itu tadi dia memang mendesak, sengaja nyari hari Jumat, dia tidak bisa melihat apakah sudah masuk atau belum rekening, tapi dia meminta untuk dikirim balik 3 juta. Akhirnya uang yang bisa melalui ATM pribadi udah ditangani dulu, kalau gitu hukum dapat, akhirnya dikirim. Itu pasti penipuan, itu sudah pasti penipuan. Nah, mohon kalau memang ada dari desa adat, dari musola, dari masjid, dari pengurus masjid manapun yang mendapatkan ada ajakan atau mungkin informasi tersebut, konfirmasi dulu ke kita. Nomor ini betul nggak? Kita bisa minta bantuan untuk ngecek di mana posisinya. Memang pasti dipakai logo-logo profilnya itu, misalnya dari dinas, dari yayasan apa, dari bahkan instansi, itu pasti. Makanya kalaupun ada seperti itu dari dinas mana, mohon konfirmasi. Kirim aja ke Pak Kapolsek atau Pak Badun, tolong dicek nomor ini, ada yang menawarkan saya seperti ini. Kita coba tracking. Masuk di Facebook, Pak, ada yang menawarkan motor murah. Kemudian kita tergiur karena lebih murah di Facebook itu daripada nyatanya. Akhirnya kita oke kan, disuruh ke DP. Ini ada terjadi teman saya sendiri di DP, setengahnya di DP, habis itu dia kirim itu foto bawa dibungkus, nggak tahu nih motor siapa itu, karena dia sudah jaringan itu dikirim motornya, bahwa ini sudah dibungkus Pak, BPKB-nya ada di dalam, seperti seolah-olah betul-betul dikirim. Akhirnya beberapa besoknya disampaikan, Pak, motornya ketahan di Probolinggo. Nanti ada itu Pak, perannya yang menjadi seolah-olah jadi polisi. Pak, ini tidak boleh Pak, ini atas namanya masih atas nama orang Jawa, tidak boleh dikirim, ini harus ada pembayaran surat keterangan. Nanti yang bayar dari pihak pembeli setengah dan dari pihak penjual setengah. Nanti ada lagi nyelpon satu lagi yang sebagai pihak penjual itu, Pak, ini memang betul Pak ditahannya, itu ada namanya AKP ini, disebutkan pangkatnya. Itu sudah jelas. Ini saya sudah kasih saya sudah ngirim setengahnya, Bapak kirim setengahnya lagi. Akhirnya udah DP kena, tambah plus setengah, habis itu tidak ada lagi motor itu. Karena video yang dikirim bahwa sudah masuk ke JNU pengiriman, betul dipart itu motor itu. Tapi akhirnya tadi DP sudah dapat plus setengah surat untuk surat keterangan katanya, dengan diyakinkan oleh orang yang pura-pura berperan sebagai polisi. Tanya aja Pak, kalau memang ada seperti itu, tanya apakah ada di Polres A atas nama polisi ini. Ditanya aja ke Polsek, pasti akan kita hubungi ke Polsek sana. Tapi saya sudah meyakini itu pasti sudah penipuan. Kalau modelnya seperti itu, karena sudah ditawarkan murah, kemudian dia sudah dapat DP, ini dia mencoba untuk mendapatkan lebih lagi. Setelah itu pasti sudah dikirim setengah, pasti mati handphonenya. Saya yakin itu pasti mati handphonenya. Nah, ini mohon hati-hati. Setiap ada yang menawarkan, memberikan bantuan, apalagi kata yang sudah mengirim, itu patut dicurigai, harus dicek. Itu Pak. Kemudian untuk seruan
Hari Senin paling lambat Pak sudah akan disebarkan karena Pak Dandim ini sudah keliling, semua sudah tanda tangan, saya kemarin sudah. Nanti terakhir Pak Bupati mengetahui ada 13 seruan, tetapi berkaitan dengan nanti bulan suci Ramadan memang hanya mengatur satu saja Pak, karena pada saat hari raya Nyepi saja. Kalau setelah itu kan sudah seperti biasa, sehingga pada saat hari raya Nyepi saja kita memberikan seruan untuk bisa sama-sama pada saat nanti hari raya Nyepi, dan mungkin sahurnya di tanggal 23 pagi sebelum jam 6 itu yang mungkin perlu menjadi perhatian kita bersama. Untuk setelah itu sudah normal kembali sesuai dengan apa yang mungkin masing-masing agama dari umat muslim seperti biasa untuk melaksanakan bulan suci Ramadan. Mungkin itu Pak dari NU, saya dapat terima kasih sama-sama membagi informasi. Mudah-mudahan tidak ada yang lain. Saya yakin pasti punya pengalaman masing-masing, walaupun mungkin kecil ditipunya, bahkan ditipu hanya pulsa dan lain sebagainya juga pasti ada seperti itu. Mohon ini hati-hati betul, karena saya yakin walaupun hanya sebatas pulsa, pasti itu uangnya sangat berharga bagi masyarakat kita. Beda kalau yang punya uang banyak. Ya ini pelaku itu kemarin Pak, mohon maaf, biasanya dia dikit-dikit Pak dapatnya. Pas bisa masuk ke rekeningnya isi 2 juta, isi 2. Ini pas blok itu dapat isinya 3M Pak. Wah ini dia pun katanya ngejar Pak, apa namanya, gemetar pada saat mau nelpon yang punya uang ini. Kira-kira yakin lah itu. Akhirnya dia bisa 3 kali transfer dapat dan 800 juta. Akhirnya setelah itu dia ya seperti kayak ular itu Pak, makan banyak habis itu diam, dia nggak melakukan, karena udah banyak dia akhirnya beli mobil segala macam. Itulah hasil dia yang paling banyak. Selain sebelumnya itu dia hanya dapat 5 juta, 3 juta, terus sampai totalnya itu 1,7 miliar dia. Dan di desanya itu ternyata dia seperti Robin Hood Pak, dapat dia sebar-sebarkan ke masyarakat yang berbeda. Tapi kebanyakan memang di desa itu melakukan hal yang sama. Kita setelah ungkap ke sana Pak, ternyata dia bukan di rumah dia melakukan, dia seperti di sini misalnya di Karangsewu sana, nyari tempat-tempat yang agak di luar keramaian, hutan-hutan ya, walaupun ada sinyal. Jadi itu. Jadi terima kasih Pak tadi penambahan Bapak terkait dengan himbauan. Nah itu sudah masuk. Jadi nanti untuk ke tempat ibadah pada hari itu, pada saat tarawih pertama dan sholat sahur, sudah diimbau untuk tidak mengendarai kendaraan. Jadi diimbau untuk melaksanakan ibadah di tempat ibadah terdekat dengan berjalan kaki tanpa pengeras suara. Nah untuk penggunaan pencahayaan pun sudah disampaikan untuk mungkin di tempat ibadah itu ada pembatasan juga. Karena nanti takutnya kalau malam pas tarawih ini tahu-tahu nyungkling Pak. Nah mungkin itu ada pembatasan-pembatasan. Jadi itu pun sudah akan dikoordinasikan dengan sudah disepakati nanti masjid mana yang akan digunakan. Jadi biar diinformasikan sehingga ada perumahan-perumahan di sana pemanfaatan cahaya walaupun tidak sepenuhnya, namun tanpa pengeras suara dan tidak mengendarai sepeda motor dan sepeda itu tidak jadi berjalan kaki juga di sana ke tempat ibadah, berjalan kaki tanpa pengeras suara dan ada pembatasan penggunaan cahaya. Itu sudah dituangkan di situ sehingga ini bisa betul-betul sama-sama saling menghormati. Kita dari umat Hindu juga menghormati, memang melaksanakan ibadah juga umat Muslim. Kita berikan kesempatan semua, kita berikan kesempatan untuk itu dengan beberapa pembatasan, tidak mengurangi daripada makna daripada ibadah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan nanti persiapan Lebaran. Penjualan tiket online saya dengan Pak Lurah sudah sebelum ini sudah mengkoordinasikan.
karena nanti mungkin ada pola-pola yang dilaksanakan di sini untuk pengalihan arus. Tentu teman-teman di sini sudah didata oleh Pak Kapolsek 33 tempat penjualan tiket online yang bisa kita koordinasikan biar betul-betul membantu kami di nanti di sana ada pengalihan arus. Apakah dengan membuat di sana tempat penjualan tiket atau ada perwakilan di masing-masing untuk mendatangi para pengguna jalan. Jadi pada saat parkir di sana, parkir ini semua Pak di situ menunggu giliran masuk, mungkin di situ bisa didatangi sehingga pelayanannya lebih bagus. Contoh kalau hujan, kadang para driver ini atau mungkin supir-supir atau masyarakat pengguna jalan ini malas untuk ini dan ngantri mungkin banyak. Nah ini kita atur nanti datang ke sana langsung memberikan tiket di mobil seperti pelayanan apa ya namanya? Ya drive thru lah. Jadi di sana sudah kita atur. Nah ini yang perlu kita koordinasikan ke depan sehingga semuanya rata. Jadi nanti karena di sini mungkin hanya jalur truk, tapi saya dengar kalau truk itu mungkin sudah punya ininya masing-masing ya, akhirnya masing-masing itu mungkin sudah otomatis. Tapi bagi masyarakat umum yang nanti kita alihkan ke kargo itu, tentu di sana sambil dia ngantri, dia tidak turun misalnya ke kios-kiosnya, tetapi ada masyarakat atau mungkin perwakilan dari mereka yang langsung door to door atau mungkin mendatangi, sehingga itu sebuah suatu pelayanan yang baik. Tapi tentu harus kita atur biar tak berebut Pak, ini saya, itu penumpang saya, ini saya. Nah, biar kita seperti itu nanti harus betul-betul bersama-sama mencari rezeki yang baik sehingga semuanya bisa betul-betul berjalan. Itu yang nanti kami rencanakan Pak, karena saya berharap di sini tidak crowded, semuanya bisa berjalan, ya, yang jualan bisa dapat, yang bisa semuanya lancar, perjalanan masyarakat yang lain juga bisa berjalan. Itu Pak untuk nanti menjelang hari raya Lebaran kita sudah agendakan. Dan ini untuk ini Pak Kapolsek apa namanya strukturnya mohon kita diberikan. Kita juga akan pelajari karena ya apa namanya nanti kita lihat seperti apa kegiatan-kegiatannya dan ya, jadi kalau kontes ayam kayak burung, ada burung berkicau ini mungkin kan berarti ini bukan ayam berkicau ini Pak ya, ayam jago ya. Jadi nanti kita lihat nanti seperti apa kegiatan-kegiatannya dan kita juga akan memberikan masukan Pak. Jadi biar saya betul semua Pak, jadi karena tadi Bapak menyampaikan dia tidak ada hal yang dianggap itu melanggar hukum, itu sangat penting sehingga apa yang kita lakukan itu betul-betul ya memang hobi dan juga di situ mungkin ada nilai ekonomi yang dibutuhkan, apalagi tadi berniat untuk online. Nah, hati-hati juga Pak, ini online Pak, nanti Bapak kirim fotonya nanti nggak sesuai lagi, nah itu juga hati-hati karena tidak ada sertifikat, bahkan kalau yang perlu ada sertifikatnya lebih bagus, kayak ikan arwana itu ada dia sertifikatnya. Kalau memang bisa memunculkan itu juga untuk mengabsahkan, misalnya saya jual ayamnya betul-betul sumbernya jelas, kemudian pemeliharaannya jelas dan pembinaannya juga jelas. Nanti kita pelajari, kita berikan mungkin masukan-masukan biar nanti tidak dianggap melanggar hukum atau mungkin dinilai melanggar hukum, dan Bapak pun bisa lebih tenang untuk melaksanakan itu dan komunitasnya jelas. Jadi dari mana barang itu, jangan sampai nanti ayam ini soalnya nggak ada sertifikatnya Pak, nanti ayam curian Bapak terima di situ. Nah itu juga. Jadi biar jelas juga nanti bagaimana proses kedepannya. Oke, terima kasih. Tidak apa-apa, nanti kita tindak lanjuti Pak, karena ini juga sebagai komunitas yang dengan niat yang baik. Tentu kita tampung, kita nanti berikan arahan kalau misalnya perlu, ini perlu begini, perlu koordinasi seperti ini, lombanya seperti apa biar tidak terkesan ada hal-hal yang melanggar hukum. Nah, itu juga perlu kita atur. Nanti Pak Kapolsek minta data-datanya, kalau itu tentu
biar Gilimanuk bisa menjadi, ya mana tahu ini bisa menjadi percontohan juga. Satu yang informasi yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan stunting. Stunting itu terkait dengan anak yang mungkin gizinya kurang. Nanti Pak Lurah juga, kami dari pihak kepolisian juga mendukung kegiatan dari pemerintah terkait dengan itu. Mohon informasi kepada kami masyarakat miskin yang mungkin anaknya itu kurang gizi. Mohon ke kami diinformasikan juga, kita bisa mendorong untuk dinas terkait atau mungkin dari kami pada program-program untuk bisa membantu itu, bisa memberikan bantuan dari kesehatan, mungkin ada bantuan-bantuan lain yang bisa membantu ibu hamil, pasangan muda yang hamil misalnya yang memang mohon maaf karena mungkin accident kemudian tetap berlanjut kemudian dia hamil, ini perlu diperhatikan jangan sampai nanti mereka menjadi korban dan korban di sekolah tapi dia hamil kemudian punya anak akhirnya anaknya bermasalah, ini yang perlu ada di info aja Pak Lurah. Berapapun ada misalnya masyarakat yang perlu bantuan itu, walaupun kami tidak bisa langsung, kami akan teruskan ke instansi terkait atau mungkin ada relawan-relawan yang perlu seperti itu, kita akan geser ke sini untuk bisa memberikan dan perhatian kepada masyarakat kita yang miskin, kemudian yang ibu hamil dan mungkin anaknya yang agak terbelakang dari lahir, itu bisa kita edukasi dan kita datangkan pihak kesehatan ke sini. Kita dopas kita ini sekarang terus keliling, walaupun tidak bisa seluruhnya, tetapi paling tidak kita ada fokus satu misalnya Gilimanuk siapa yang terus kita intervensi untuk bisa terlihat dari tadinya mungkin kurang gizi, ya paling tidak membaik seperti itu adalah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal kurang yang belum bisa kami sampaikan, ada yang salah dari kami, dan tentunya dengan keterbatasan, berbagai keterbatasan kami dari pihak kepolisian tanpa ada dukungan dari masyarakat, tentu ini tidak akan bisa maksimal. Sekali lagi terima kasih, dan kami tentu mohon doa kepada semuanya untuk saling mendoakan satu sama lain apapun agamanya, sukunya, bisa kita di Gilimanuk ini bisa menjaga situasi dengan kondusif. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Kapolres, sudah banyak sekali memberikan informasi juga arahan terkait aktivitas terutama. Dan kami juga mengapresiasi kinerja dalam hari ini Polres Jember terkait pengungkapan kasus pencurian kendaraan yang mana di Gilimanuk sedang menggunakan kendaraan yang kemarin pulang di lokasi di pasar. Kebetulan waktu itu warga kami memang sedikit resah Pak Kapolres, fokus saja di Gilimanuk itu Pak Lurah kejadiannya, mungkin Pak Lurah pernah keliling dia. Nah, sampai akhirnya kita dengan Pak Bin Salobin Kantipmas, dengan Pecalang, Limas, Banser juga dengan Brandik kita akhirnya keliling Pak, kooperasi dengan Polsek Patrol. Sampai kita masuk-masuk ke rumah-rumah kos, data semua penduduk pendatang. Kita mensinyalir, ini jangan-jangan ada sindikatnya di sini atau jangan-jangan warga kami di sini yang ikut di sana. Seperti itu akhirnya kita buat operasi. Ya, akhirnya juga sudah kehabisan diri kita ya dengan Pak Polsek. Mudah-mudahan Pak Polsek bisa segera terungkap. Tapi dulu kemarin yang dengan informasi Pak Polsek ngeser bong rasanya, dan kita juga sudah sampaikan ke warga. Nah, mohon izin nanti sepeda itu, kebetulan ada warga kami yang memang yang lihat foto-foto itu, dia juga sudah minta ini sepeda saya Pak Lurah. Nanti bisa terbantu untuk pengambilannya itu Pak Kapolres. Nah, juga situasi Kamtipmas di Gilimanuk juga yang disampaikan tadi, toleransi kita di sini sangat besar sekali, terbukti dari sekian kali lebih, yang 12 kali lebih di Gilimanuk, memang toleransi luar biasa. Tidak pernah yang lihat di tempat lain jalan itu sepi Pak, tidak ada orang jalan sama sekali. Dari pasar lihat belum orang kelihatan Pak. Kalau sekarang mungkin agak saru seperti itu, dan kami juga setiap meeting membuat posko di kantor lurah dengan KUB, kebetulan ayah dari Pak Dandim, dari tokoh umat Muslim,
dengan polisi juga, dengan dari Kristen juga, masuk banser kita libatkan Trimas dan masyarakat ini berlaku selama pelaksanaan hari raya karena menjadi yang akan datang ini berbarengan kan begitu. Nah, nanti mungkin kita lebih meningkatkan lah tapi istilahnya pendampingan dan keamanan mungkin ya pasti dengan pihak kepolisian. Kalau polsek tahun lalu juga ada warga juga ya komunikasi baik dengan desa tokoh artinya ya kalau bisa kita bawa ke oke, mungkin itu saja Pak Kapolres yang semua ini sudah bisa hadir di tengah-tengah masyarakat kami dalam hal ini tokoh masyarakat. Kami merasa bersyukur, merasa bangga, bahagia Pak Kapolres sudah bisa hadir di tengah kami memberikan arahan. Dan kemarin juga kami ucapkan terima kasih untuk Simulasi Streaming sudah bisa terlaksana dan untuk itu rencana kami memang maunya malam hari di Pak Kapolres karena di siang hari tapi kan ada dan jasa ini belakangan selain ASN kan begitu. Nah ininya kita di malam hari mungkin nanti kalau memang bisa bersurat kami akan bersurat. Kebetulan kita punya angkringan begitu di ATB itu yang bilang begitu kita punya angkringan di sana maunya yang tempatan atau lokasinya nanti di sana untuk mesin. Karena di sana titik kumpul kalau malam minggu ada live musik yang kapan Pak Kapolsek pengamanan kami di sana. Jadi mungkin kita bisa sampaikan nanti virtual sim keliling malam. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu semua para tokoh sudah berkesenangan hadir untuk nanti setelah kesepakatan bersama terkait YPIB di rapat kecamatan nanti kita akan meminta para tokoh semua untuk belajar bahas apa hasil dari misalkan apa kesepakatan bersama seperti tahun lalu lah agar tetap ini toleransi beragama yang sudah baik kita akan dilakukan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan pertemuan pada siang hari ini saya akhiri dengan melakukan Om Santi Santium. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang dan salam bahagia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya, Selamat Haryanto, dari Media Detik Nusantara News mengucapkan terima kasih.